Bapak Ibu, ini kemarin yang udah kita lakukan, kita flashback dulu. Teman-teman mohon modul PTK-nya bisa dipegang. Ya, Udah, Pak. yang dekat, yang udah nggak apa-apa, bagus, terima kasih. Kita bisa mulai ya. Oke, teman-teman gini. Jadi kemarin kita udah ngelakuin satu langkah penting dalam penelitian, yaitu menentukan masalah. Ini setidaknya langkah-langkah dalam menetapkan masalah kemarin sudah kita lakukan, dari mulai refleksi itu merenung ya. Istilah kitanya merenung, kemudian identifikasi masalah, masalahnya kita pilih yang apa ya, yang memang muncul selama proses pembelajaran di kelas, kemudian kita tetapkan masalahnya, gitu kan. Masalah ini nanti butuh upaya dalam menyelesaikannya. Pokoknya ini kita flashback dulu yang kemarin udah kita kerjain. Nah, ini refleksi, setidaknya langkah-langkah refleksi. Kemudian kita nganalisis masalah, nyari faktor ke faktornya yang kita sebut dengan identifikasi kemarin ya. Ini gara-gara apa sih? Terus kita sedikit nyari alternatif solusi, kira-kira solusi paling pasnya yang mana ya? Sampai akhirnya jadilah judul. Beberapa teman-teman udah kirim judul, nggak semua. Masih ada yang belum, tapi belum saya list. Masih jadi satu A dengan B. Kemungkinan akan segera saya pisah, biar kelihatan yang udah ngirimin tugas. Itu sebagian besar udah betul, ya udah baik lah. Udah baik dan benar dalam memilih judul. Di situ udah ada objeknya, udah ada upaya untuk menyelesaikannya dan masalahnya jelas. Oke. Nanti kita akan masuk pada bagian merumuskan masalah. Dalam penyusunan proposal nanti ini akan dibahas juga, jadi saya skip aja dulu. Langkah-langkah kita kemarin setelah jadi judul nanti akan dipandu untuk melakukan perencanaan, bikin RPP perbaikan, kemudian Bapak Ibu melaksanakannya, terus sambil ada observasi dan refleksi. Revisi di sini, tujuan revisi di sini perencanaan ulang, ini bukan bagian dari siklus PTK ya Bapak Ibu, tapi revisi di sini masuk ke perencanaan siklus 2 udah. Gitu. Nah, ini akan saya bahas hari ini teman-teman. Hari ini saya akan ngasih contoh ke Bapak Ibu gimana caranya sih nyusun proposal penelitian gitu. Jadi proposal penelitian itu apa dulu, kemudian sistematikanya gimana, baru kita latihan nyusun. Nanti saya akan simulasi pakai judul yang saya kasih kemarin. Masih ingat kan ya, judul yang kemarin yang saya kasih itu upaya meningkatkan hasil belajar siswa kelas 4 SD, saya sebut aja misalnya Sukarapi 02, Kabupaten Bekasi, pada pokok bahasan bangun datar dengan menggunakan metode TGT gitu ya. Kemarin juga teman-teman ada yang bikin judul TGT juga. Buat saya nggak masalah, dari sekian banyak metode teman-teman milih TGT juga. Yang penting teman-teman tahu konsekuensinya, artinya tahu keunggulan dan kelemahan TGT itu. Biar nanti pada saat bikin RPP, kemudian pelaksanaannya teman-teman nggak bingung. Oke, sekarang saya mau ngebahas sistematika proposal penelitian. Hari ini biar saya maparin materi dulu, kemudian pertanyaannya nanti ya teman-teman, kemungkinan via WhatsApp grup atau Japri saya boleh, karena ini harus simulasi langsung. Teman-teman kalau udah praktek nanti baru ngerti pertanyaannya ada di mana. Ya. Kalau teman-teman megang modul, silakan dibuka modulnya, modul berapa tadi ya? Tunggu dulu. Saya cek. Biasanya UP ngasih. Proposal modul 3 ya. Modul 3, Pak. Modul 3 ya. Modul 3 halamannya halaman 3.27. 27 ya? 3. Iya, 27 perencanaan. Enggak, sistematika proposalnya, Bu. Kita lihat sistematika proposal. Nah, 3.42.
3.42. Ada? Ada, Pak. Ya, oke, saya akan bahas dulu teorinya. Nanti saya simulasi, teman-teman bisa lakukan hal yang sama ya, dengan judul yang kemarin udah dipilih. Jadi teman-teman yang udah ngirimin judul ke saya, mohon untuk disegerakan, nanti tugasnya makin ke sana makin numpuk, karena output kita, pembelajaran PTK, kalau masa COVID ini berlangsung agak panjang, kemungkinan teman-teman nggak akan ada ujiannya. Jadi kalau kan nggak boleh masih berkumpul kan, nggak boleh. Jadi kemungkinan nilai dari tutor, saya sih nggak masalah ngasih nilai besar buat teman-teman seperti yang sudah-sudah. Cuma nanti saya harus tanggung jawab ketika si A nilainya besar, Pak Riri buktinya mana, maka laporan itu harus saya serahkan. Ya, jadi teman-teman tolong tugasnya jangan ditumpuk, setiap minggu ada tugas langsung dikerjain. Oke, di halaman 3.42 teman-teman bisa lihat di sini setidaknya sistematika proposal penelitian isinya ini teman-teman. Dari poin 1 sampai 8, kalau di kita dari A sampai M ya. M itu ada 4 sub. Saya akan sampaikan dulu bahwa proposal penelitian ini kepakainya buat apa sih? Ceritanya kan kita udah dapat masalah nih. Oke, Pak, saya udah punya masalah nih. Saya mau ngelakuin riset, mau ngelakuin penelitian. Tapi kan penelitian itu dilakukan butuh biaya juga, teman-teman. Nah, biasanya UT, terus Kemenristek Dikti, kalau dulu sekarang Dikbud ya. Diknas atau Dikbud. Nah, pokoknya kementerian itu atau lembaga swasta biasanya memberikan hibah penelitian. Jadi hibah penelitian itu diberikan kepada peneliti yang memang usulan penelitiannya itu dianggap bagus. Usulan penelitian itu kita sebut proposal penelitian. Jadi kalau teman-teman udah punya masalah, step selanjutnya adalah bikin proposalnya. Proposal ini kita buat dengan tujuan bahwa nanti proposal ini akan jadi pertimbangan penilai, juri, atau mungkin supervisor buat ngelihat kelayakan penelitian kita. Kalau kata dia, oke, lolos. Nah, kita bisa dibiayai itu. Gitu. Jadi itu gambaran singkat manfaat atau tujuan pembuatan proposal penelitian. Terus komponennya harus ada apa aja di dalam proposal penelitian. Satu, judul penelitian ini udah rampung kita kemarin. Kenapa saya minta bikin judul penelitian duluan? Yang kedua, teman-teman nanti bikin latar belakang masalah. Ini kebanyakan penyakit kita dari dulu, kalau disuruh bikin latar belakang masalah, bingung apa yang mau disampaikan di sini. Nanti saya bakal pandu. Anggap aja gambaran sederhananya, di latar belakang masalah itu saya harus cerita apa sih, Pak? Anggap saya lagi nanya bahwa, Bu, Pak, emang kenapa sih penelitian ini penting dilakukan? Nah, jawabannya bikin dalam bentuk paragraf yang ngejawab besar. Kenapa penelitian ini penting untuk dilakukan? Nah, Bapak Ibu bisa kemukakan dari masalahnya karena ini. Kalau nggak diselesaikan sekarang, maka akan muncul masalah ya sistemik dan berkelanjutan. Terus akan muncul masalah-masalah lainnya ketika masuk ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, adapun alternatif solusi yang ditawarkan ini, sehingga dirasa perlu untuk melakukan penelitian ini. Jadi di latar belakang itu anggap aja saya lagi nanya, Pak, Bu, emang apa sih perlu diteliti? Itu gambaran sederhananya ya, teman-teman. Nah, kemudian masuklah pas rumusan masalah. Kalau judul udah punya, rumusan masalah lebih gampang. Di UT, teman-teman, kalau ngomongin rumusan masalah itu bisa dua statement dalam bentuk pernyataan atau pertanyaan. Saran saya yang akan kita pakai nanti, rumusan masalah yang kita pakai itu bentuknya pertanyaan. Jadi ada tanda tanya nanti di ujungnya. Kenapa? Karena memang satu lebih gampang membuatnya, yang kedua enggak bias. Jadi di instansi lain pun, universitas lain, kalau ngomongin rumusan masalah, umumnya dilakukan dalam bentuk kalimat tanya. Diajukan dalam bentuk kalimat tanya. Oke? Teman-teman setelah dapat rumusan masalah, misal judul saya tadi upaya meningkatkan hasil belajar siswa kelas 4 dan seterusnya dengan menggunakan metode TGT. Maka rumusan masalah saya tinggal begini doang. Tambahin kata bagaimana di depan, judul, terus tanda tanya. Jadi rumusan masalah saya lengkapnya, bagaimana upaya meningkatkan hasil belajar siswa kelas 4 SD Sukarapi 02 Kabupaten Bekasi pada pokok bahasan bangun datar dengan metode TGT tanda tanya. Jadi gitu.
Jadi lebih gampang kalau pakai kalimat tanya, tinggal tambahin bagaimana di depannya sama tanda tanya di ujung dari judul yang udah kita punya. Nah, tujuan penelitian juga enaknya kalau kita punya rumusan masalah pertanyaan, tujuan penelitian lebih gampang. Kita cukup kasih tahu begini. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, judul tulis lagi, untuk mengetahui upaya peningkatan hasil belajar. Jadi tujuan itu ditulis lagi. Judul tuh. Gitu, langsung masuk ke manfaat. Manfaat nanti boleh dibagi 3 atau 2 juga cukup. Sebenarnya manfaat bagi guru, manfaat bagi siswa. Gitu. Nah, di sini nanti ada kajian teori, ini akan saya bahas sendiri nanti ya. Sambil kita simulasi, sambil kita praktek. Nah, berikutnya prosedur penelitian, teman-teman. Prosedur penelitian yang dipakai itu ya jelas kita PTK, penelitian tindakan kelas. Jadi kalau ada yang tanya, metode penelitian lu atau prosedur penelitian lu gimana sih? Jangan dijawab metode pembelajaran, beda. Metode pembelajaran tadi yang saya pilih adalah TGT. Tapi metode dan prosedur penelitian saya penelitian tindakan kelas. Itu dua hal yang beda ya. Metode penelitian sama metode pembelajaran. Jadi metode pembelajaran mah alternatif solusi buat masalah kita. Kalau metode penelitian itu langkah-langkah yang mau kita pakai dalam penelitian ini. Yaitu dari mulai perencanaan, pelaksanaan, observasi, refleksi, siklus PTK kan itu. Jadi itu yang kita pakai. Nah, terakhir daftar pustaka. Itu setidaknya di lembaga manapun sistematika proposal penelitian harus memuat 8 hal ini. Nah, di UT teman-teman bisa lihat halaman 3.42 itu dari poin A sampai M. Nanti kita akan simulasi, saya akan simulasi, saya akan coba pakai judul saya ngebikin proposal. Oke. Nah, teman-teman perlu dilihat dulu poin A judul penelitian ada, B bidang kajian, ini khasnya UT. Dia nyantumin bidang kajian. Nanti ini diisi apa akan saya paparkan juga. Kemudian pendahuluan, nanti ini isinya latar belakang ya. UT pakainya pendahuluan istilahnya. Kemudian ada perumusan dan pemecahan masalah, itu rumusan masalah aja. Nggak usah tulis pemecahan masalah, udah aja rumusan masalah. Kemudian tujuan penelitian kita ada, manfaat hasil penelitian ada, yang tadi saya bilang guru dan siswa. Kemudian kajian pustaka, di sini kajian teori ya, di slide. Di modul kita kajian pustaka, nanti kita ikutin yang UT. Terus ada rencana dan prosedur penelitian, di sini prosedur penelitian yang poin 7. Kemudian ada jadwal penelitian, tambahin ya nanti tempat dan jadwal penelitian. Tempat itu harus diuraikan juga. Tempat dan jadwal penelitian. Yang J-nya biaya penelitian nanti di proposal kita ini akan saya skip, nggak akan saya muat, kita hapus. Karena kalau bentuknya hibah baru itu kita ajuin bahwa butuh biaya berapa sih. Karena ini dalam rangka pembelajaran teman-teman sebagai mata kuliah kita nggak akan nyantumin biaya penelitian. Kemudian personalia penelitian juga nggak perlu. Ini ngomongin tentang ya sebenarnya personalia peneliti. Jadi teman-teman itu udah neliti apa aja sih keterkaitannya dengan penelitian yang akan kita bahas gitu. Ini akan kita skip juga, langsung ke daftar pustaka. Nah, lampiran pun kita nggak akan buat utuh, kita coba CV-nya aja ya, kurikulum vitae dari semua peneliti. Jadi teman-teman boleh berkelompok, boleh masing-masing. Tapi karena mata kuliah ini sifatnya individu, penilaiannya juga individu, nanti proposalnya kita buat individu aja ya. Jadi cukup cantumin biografi, kurikulum vitae itu biografi teman-teman. Itu yang akan saya bahas pada pertemuan kali ini. Kemungkinan saya nggak akan gunakan 2 jam penuh atau 1,5 jam kayak kemarin. Sayang kuota teman-teman juga. Nanti saya akan nyampe begitu materi saya finish. Nah, teman-teman bisa explore, bisa lakukan hal yang sama di rumah, dikumpulkan paling lambat malam minggu. Nah, setelah malam minggu itu ya masuk ke sesi 3 nanti tuh web kita. Gitu ya teman-teman. Adapun nanti pas teman-teman selama dari Senin sampai Sabtu ngegarap proposal ini dan punya pertanyaan, itu boleh di japri atau tanya di grup. Kalau saya responnya lambat, kemungkinan saya lagi repot, ada kerjaan lain atau lagi di jalan, jadi nggak bisa balas. Teman-teman agak sabar ya kalau saya responnya terlambat. Atau kadang-kadang, wah teman-teman udah ketumpuk di bawah, saya balesin dari atas dulu. Ya, mohon maaf untuk hal itu, teknis itu. Oke, sekarang saya mau bikin proposal penelitiannya ya teman-teman. Yang punya laptop nanti boleh dicoba langsung
yang belum punya laptop juga ya nanti bisa nebeng ke teman-temannya yang punya ya. Oke, siap ya, kita buat simulasi ya teman-teman ya. Tadi tahapan-tahapan judul dan seterusnya kita udah buat ya. Ada di halaman 3.42. Saya akan contohin sekarang. Oke, saya buka file dokumen saya, Word, ini kosong. Teman-teman udah ngelihat, ada Word saya muncul? Iya Pak, sudah ada Pak. Oke, Udah udah. Pak. Oke, perhatiin dari awal step-stepnya, boleh pegang pulpen dan buku langsung, step-stepnya diingat ya. Sebelum kita ngetik proposal penelitian, teman-teman harus melakukan setting layout kertas dulu. Oke, kertas yang biasa kita pakai itu kertas A4, kemudian biasa topnya nanti di margin itu untuk margin ya. Untuk margin itu kita pakai topnya 4 cm, top 4, kemudian bottomnya 3, left-nya 4, dan right-nya itu 3. Jenis huruf Times New Roman, jenis huruf Times New Roman, sama fontnya, ukuran hurufnya 12 pt, put, gitu ya. Ini yang akan kita pakai kalau kita mau ngetik, teman-teman nanti mau makalah, proposal, bahkan skripsi teman-teman nanti formatnya gini. Ini udah baku ya. Oke, saya langsung praktek aja ya. Ininya saya hapus biar teman-teman nanti bisa ngeliat lah. Oke, langkah pertama setelah saya buka Word, saya buka page layout. Di sini ada page setup, saya klik. Kemudian tadi topnya 4, kemudian bottomnya 3, kemudian left-nya 4, kemudian right-nya 3, papernya saya pilih A4. Oke, ini udah siap kertasnya teman-teman. Atasnya jaraknya 4, kemudian kirinya 4, kanannya 3, bawahnya 3 ya. Izin, instruksi Pak. Instruksi Pak, ulang Pak. Oh ya, kalau ini Pak, saya nggak ada laptop Pak. Gimana ini Pak? Iya, nanti gini aja, ibu-ibu pokoknya liatin dulu, bapak-bapak. Oh gitu. Iya, nanti perkara itu ngerjainnya di laptop temen, minjem sama kawan atau gimana, butuh bantuan kawan silakan. Oh enggak sekarang kan Pak? Enggak, nanti malam minggu. Oh iya, pikir Ini saya sehari iya, langsung. Ntar dulu saya. Masuk dulu saya ke sini lah, ke bambu dulu. Tuh. Ini teman-teman, maaf, ini langsung jadi penelitian. Pokoknya gini, teman-teman kalau mau ngetik, masuk dulu ke page setup. Page setup. Ini marginnya itu pilih, nanti ada tulisan top, isi dengan 4, bottom 3, kemudian left 4, right 3. Jadi maksudnya gini, kertas ini nanti jarak ke atas 4 cm, dari sini 4 cm, ke sini 3 cm, yang ke kiri 3 cm. Kertasnya kertas A4. Jenis huruf Times New Roman, ini udah umum. Terus Pak, maaf Pak, ketebalan Pak, maaf Pak. Saya ya, Pak. Ketebalan kertasnya yang 70 atau 80 gram Pak? Nanti pokoknya saya sampaikan sampai selesai, tenang dulu ya. Oh, makasih Pak. Ya, maaf. Gini teman-teman, kalau saya nggak menyampaikan ukuran kertasnya berapa tebelnya, itu artinya teman-teman punya kebebasan. Ya. Nah, kalau saya sampaikan siap. Berarti itu yang harus diikuti. Selebihnya teman-teman punya wilayah untuk bereksplorasi sendiri. Apa yang nggak saya sampaikan nanti teman-teman ya punya hak untuk memilih sendiri dan nggak akan saya salahkan. Ya, gitu. Nah, fontnya itu kita pilih font 12 pt. Nah, gitu. Dengan spasi line spacing 1,5. Saya akan melakukan percobaan, saya akan simulasi, teman-teman tinggal liatin dulu ya. Sebab ini mah hal teknis, teman-teman. Ini biasanya di mata kuliah bahasa Indonesia kali ya dibahasnya atau saat buat makalah.
Saya mau masuk langsung ke subnya, ke esensinya, yaitu bikin proposalnya gimana. Saya mau ngebahas itunya ya. Gitu. Jadi untuk teknik penulisan ini ya nanti teman-teman sangat boleh untuk bertanya gitu ya. Nah, ntar dulu saya biarin nyampein dulu tadi yang dokumen. Sini udah saya buka dokumen utuh baru. Saya kelihatan ya? Udah kelihatan? Dokumen? Udah Pak, udah kelihatan Pak. Udah Saya akan Pak. masuk Ya, ke page layout. Iya Pak, kelihatan. Ya, kan biasanya home, saya buka page layout. Teman-teman kalau nggak salah mahasiswa itu punya menu untuk merekam. Teman-teman punya menu untuk merekam, kalau tutor enggak. Boleh kalau direkam. Gitu. Jadi di Microsoft Teams-nya ya. Jadi ada menu untuk merekam. Boleh teman-teman merekam. Nah, page layout diklik, kemudian di sini page setup, saya akan agak pelan-pelan, saya klik. Kertasnya A4 pilih, kertas paper A4. Marginnya yang tadi saya bilang, pastiin di sininya 4, di sininya 3, di sininya 4, di sininya 3. Kemudian klik OK. Kertas yang udah saya buat ini, apakah udah siap untuk mengetik? Siap. Tapi untuk Time New Roman, tadi jenis huruf adanya di home. Nanti Time New Roman. Kemudian ukurannya 12. Ya. Kemudian kita cari di page layout atau di mana biasanya dia muncul untuk spasi itu supaya nggak langsung klik kanan, teman-teman nggak bingung. Spelling grammar. Oh ini spasi yang 1,5 ya, masih di home. Saya ulang, di home ini cari Time New Roman-nya, cari huruf Time New Roman, ukurannya 12, kemudian spasinya yang ini yang dekat ember tumpah, diklik 1,5 kita pilih. Ini udah siap ngetik kita. Apa yang mau kita bikin? Teman-teman ketik dulu. Di sini tik proposal penelitian akan kelas, gitu kan ya. Jangan ada yang sambil ngetik nanti bingung, liatin aja dulu. Ya, liatin dulu. Proposal penelitian tindakan kelas, saya enter. Di sininya bidang ilmu PGSD, UT, UPBJJ, Jakarta, enter lagi, Pokjar, Tamblang. Tuh, gitu. Ini silakan teman-teman sorot, kemudian ditebelin, simpen di tengah. Gitu ya. Gitu. Saya kasih enter, boleh nama teman-teman. Nama misalnya saya pakai nama saya Riri Sadiana. Ini saya kecilin. Ya. Terus NPM-nya saya pakai Niden aja. Nanti teman-teman NPM ya. NPM-nya lah, NPM lah supaya teman-teman nggak keliru. XXX lah, saya nggak tahu tuh. Saya nggak punya NPM, saya punya Niden aja. Saya isi Niden ya. Oh, NPM tahu bingung. NPM 2 04 28 08 85 04. Oke. Saya enter, saya backspace. Kemudian saya siap bikin di sini. A titik, hanya besar, maaf. A dulu judul penelitian. Penelitian. Tulis aja dulu apa adanya. B-nya bidang kajian. E-nya pendahuluan. D-nya perumusan dan pemecahan masalah. E, tujuan penelitian. Terus F, manfaat hasil penelitian. Manfaat hasil penelitian. Kemudian kajian pustaka. Kemudian rencana dan prosedur penelitian. Rencana dan prosedur penelitian. Nah, ini saya tambahin alamat dan jadwal.
atau tempat dan jadwal. Tempat dan jadwal penelitian. Kemudian biaya penelitian kita skip, nggak usah. Personalia penelitian juga nggak usah. Langsung daftar pustaka. Terakhir lampiran. Lampiran. Ini isinya nanti biografi ya. Oke. Ini dulu poin-poin yang harus kita isi teman-teman. Ini saya tebelin dulu. Saya geser dulu biar sesuai garis. Oke. Udah ya. Oke. Judul penelitian saya masih ingat kan kemarin. Ini jangan ditebelin. Saya mau ngetik judul penelitian saya adalah upaya meningkatkan hasil belajar siswa kelas 4 SD Negeri Sukarapi, misalnya 02, karena dulu saya sekolah di situ SD Luwung, Sukarapi 02, jadi saya ingat aja. Kabupaten Bekasi, kecamatan nggak usah, desa nggak usah, langsung aja Kabupaten Bekasi. Kabupaten Bekasi, pada pokok bahasan bangun datar kan kemarin ya, bangun datar dengan metode games turnamen dalam kurung TGT. Teman-teman kalau ada yang menggunakan istilah asing itu baiknya dimiringin, tim miringin. Kemudian perhatiin, saya nggak sesuka saya nulis depannya besar, setiap awal kata besar, ini nyeriin judul, kecuali pada kata sambung, pada, dengan, itu emang kecil. Pak, boleh nggak saya nulis huruf besar semua untuk judul? Begini misalnya boleh. Teman-teman mau besar semua begini boleh. Kalau saya lebih senang begini untuk ngebedain dengan yang ini kan kapital semua. Karena ini baru proposal, maka saya bikin ini kecil. Kecuali awal kata itu besar, namun pada kata penghubung dia kecil. Pada, dengan itu kecil. Itu dulu ya. Teman-teman boleh pakai judul yang kemarin udah teman-teman kirim ke saya. Ada yang saya komentarin karena memang subjeknya nggak disebut, nggak jelas. Jadi dia cuma bilang meningkatkan hasil belajar dengan metode ini. Siswanya di mana, pokok bahasan apa, nggak jelas. Bahkan ada yang saya kritik kemarin langsung saya japri. Bapak atau Ibu tuh saya lupa, saya bilang, Bu tolong lengkapi kayak kemarin identifikasi masalahnya dulu. Terus alternatif solusinya apa. Karena begitu masuk proposal, ini akan kita uraikan satu-satu. Kalau kemarin prosedur itu nggak ditempuh, sulit. Gitu ya. Oke, ini udah jadi judulnya, judul saya ini. Kemudian saya masuk bidang kajian, teman-teman. Saya masuk bidang kajian. Bidang kajian saya apa? Pertama, bidang kajian ini karena upaya meningkatkan hasil belajar, berarti strategi pembelajaran ya, misalnya. Tapi lebih enak kita rinci begini. Atau bidang kajian kita tulis pokok bahasan, apa tadi, bangun datar, mata pelajaran, saya pilih matematika, kemudian subjek pelaku ya, subjeknya itu saya pilih, maaf di sini aja, subjeknya itu siswa kelas 4, terus nama SD nggak usah, subjeknya siswa kelas 4, metode pembelajaran yang saya pilih tadi, saya copy aja tim games turnamennya atau TGT, ini saya copy, saya stempel di sini. Lagi pokok bahasan udah, mata pelajaran, subjek, nah udah, cukup segini. Maaf Bu ya, agak berisik dulu. Saya tunda dulu 5 menit, ini ada orang nyemprot berisik pakai sirine. Jadi
ngaso dulu selama 2 menit paling. Atau 1 menit, ntar saya balik lagi, tunggu sebentar. Kenapa mengganggu aktivitasnya? Terus depan. Udah ya, Bapak Ibu, nggak sampai semenit, udah lewat. Balik lagi ya, masih on? Masih, Bapak Pak. Ibu? Oke, Masih, sip. Pak. Ya, Masih. oke, lanjut ya. Tadi judul udah, bidang kajian udah, metode pembelajarannya udah, gitu. Sekarang pendahuluan. Nah, ini yang disebut latar belakang, Ibu Bapak. Ini beberapa, ini saya sebut aja latar belakang ya. Latar belakang. Ini saya sebut aja latar belakang. Ini apa sih yang harus kita uraikan di sini? Saya kasih pertanyaan, nanti Bapak Ibu jawabnya pakai paragraf ya. Jadi jawabnya pakai paragraf, nanti pertanyaannya dihapus, jadilah itu latar belakang. Anggap saya lagi ngasih soal esai. Ya. Pertanyaan apa ini? Di sini saya kasih pertanyaan tanda centang aja karena bukan poin-poin. Anggap aja saya lagi nanya. Bu atau Pak, ada masalah apa sih ya? Masalah apa? Udah ada kan masalahnya mah. Nah, tinggal diuraikan dalam bentuk paragraf. Masalah apa yang Bapak atau Ibu temui selama proses pembelajaran di kelas. Selama proses pembelajaran di kelas. 2. Faktor apa? Kayak kemarin identifikasi. Cuma diuraikan dalam bentuk paragraf. Faktor apa yang menyebabkan masalah tersebut muncul? Gitu ya. Kemudian alternatif solusi apa? Jangan apanya di belakang, kalau bahasa Indonesia apanya di depan. Apakah faktor alternatif, apakah alternatif solusi yang dilakukan, yang akan dilakukan? Terakhir, pamungkasnya, mengapa masalah ini penting untuk diteliti? Untuk diteliti. Oke, ini yang nanti Bapak Ibu harus jawab dalam bentuk paragraf. Misal, saya contoh yang saya ya, saya nggak akan ketik, takutnya nanti Bapak Ibu terpengaruh dengan kata-kata saya. Pakai gaya bahasa sendiri, Pak, saya mau orang kampung, rada ampar-amparan menulisnya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, yang penting ini produk sendiri. Saran saya jangan ngelihat internet dulu, jangan ngelihat bahan-bahan yang lain dulu. Ini murni kayak Ibu ujian, esai. Ini semuanya benar karena subjektif, nggak ada yang salah. Tinggal nanti proses penyusunan katanya paling biar enak dibaca. Bapak Ibu kan guru, udah belajar bahasa Indonesia. Yang namanya satu kalimat harus ada subjek, predikat, objek. Atau dalam satu paragraf minimal 2 kalimat. Pokoknya diatur aja lah sama Bapak Ibu. Misal, saya ditanya, masalah apa yang Bapak Ibu temui selama proses pembelajaran di kelas? Saya mulai dari begini Pak. Nah, begini Paknya nanti dihapus, jangan diketik. Begini Pak. Nah, selama dalam proses pembelajaran matematika, siswa kelas 4 SD Sukarapi 02 yang saya tekuni selama ini, siswa selalu bermasalah dalam
pokok bahasan bangun datar. Hal ini bisa dikarenakan memang mata pelajaran pokok bahasannya terlampau abstrak untuk anak seusia kelas 4, atau mungkin juga karena beberapa hal yang sifatnya teknis sehingga anak-anak selalu memiliki hasil belajar di bawah KKM. Rata-rata hasil belajar kelas di bawah KKM. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan masalah tersebut muncul? Faktor-faktor yang menyebabkan masalah tersebut terjadi seperti disinggung pada paragraf pertama, ya bisa diurai ke dalam beberapa hal. Di antaranya guru dan siswa. Saran saya jangan bikin poin-poin. Ini paragraf aja semua. Guru cenderung mengajar secara monoton tanpa menggunakan pendekatan yang berbeda untuk semua pokok bahasan yang tingkat kerumitannya berbeda. Kemudian, guru juga sangat sedikit sekali memanfaatkan media pembelajaran atau alat pembelajaran. Sehingga siswa selama proses pembelajaran berlangsung cenderung tidak termotivasi atau tidak semangat. Terlebih ketika diberikan tugas untuk menyelesaikan. Ini cerita kondisi kelas. Cerita kondisi kelas. Alternatif apa yang solusi? Nah, menyikapi permasalahan yang muncul, alternatif yang perlu dikembangkan adalah pembelajaran dengan menggunakan metode TGT. Ceritain datu TGT sedikit. Ini mah kata-kata ibu, jangan berdasarkan referensi dulu. Jangan ngambil dari buku dulu. Jangan lihat dari internet dulu. Ini mah masih kita ungkapin apa yang pengen kita omongin. Mengapa masalah ini penting untuk diteliti? Jawablah sama Bapak Ibu. Nah, Ibu jawabnya sebaliknya. Jika masalah ini tidak segera diatasi atau dilakukan penelitian, maka akan muncul permasalahan lain berupa apa? Ibu ceritain dalam bentuk paragraf. Misalnya ketika diajarkan konsep bangun ruang di jenjang yang lebih selanjutnya, yang lebih tinggi, maka anak tetap akan memiliki masalah yang sama. Terus hasil belajar yang tidak akan pernah tuntas dalam konsep mastery learning. Dan terus lagi guru akan cenderung menggunakan metode seperti itu terus dalam pembelajaran tanpa ada kreativitas yang muncul. Jadi ibu di sini pamungkasnya kalau nggak diteliti berabe aja. Itu intinya itu. Terserah kata-katanya, alasannya ibu bikin sendiri. Oke, itu yang harus dicantumin di latar belakang. Ingat, jangan dulu ngelihat buku, jangan dulu ngelihat jurnal atau sumber dari internet. Oke, sekarang saya mau bahas perumusan dan pemecahan masalah, teman-teman. Lihat di sini. Perumusan dan pemecahan masalah. Kenapa tadi saya minta dalam kalimat tanya itu lebih enak. Tinggal judul saya copy. Lihatin semua. Ini saya copy. Saya cantumin di sini. Bagaimana. Tuh, tambahin bagaimana doang. Judul saya copy. Saya ke atas sedikit. Tuh. Bagaimana upaya meningkatkan hasil. Nah, ini karena udah jadi kalimat dia kecil aja, kecuali kata siswa, kelas, itu kan ada keterangan harus besar. Nah, Kabupaten Bekasi besar, nah pokok bahasan kecil, metode kecil. Nah, kecuali singkatan. Oh. Kalau TGT-nya kayaknya depannya boleh besar. Nah, kasih tanda tanya. Kelar tuh perumusan masalah mah gitu doang. Pemecahan masalahnya udah ada kan tim games turnamen metodenya. Udah cukup sampai di situ. Tuh, untuk perumusan dan pemecahan masalah. Kemudian apa? Tujuan. Nah, teman-teman untuk tujuan sama. Bilang aja di sini. Untuk tujuan penelitian ini, nah, tujuan karena di depan awal kalimat nggak boleh kata untuk, pada gitu kan ya. Nah, jadi kita bilang aja tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, judul kopi lagi, mengetahui upaya meningkatkan hasil belajar siswa. Kita pengen tahu kan, upaya kita berhasil enggak. Tujuan kita kan itu doang. Gitu. Pokok bahasannya ini kecilin lagi, jangan lupa. Tuh. Udah, tujuan mah kasih kata titik, jangan tanda tanya. Tuh. Paham ya? Sampai sini dulu tujuan penelitian. Tuh, tinggal dikit lagi, tenang aja. Tadi yang agak panjang dan repot paling di pendahuluan doang. Gitu. Itu kan udah saya pancing pakai pertanyaan, nanti tinggal bikin paragraf. Manfaatnya. Ntar lu, salah. Manfaat penelitiannya. Ini boleh dibagi dua. Ibu bapak tinggal bilang di sini
Manfaat hasil penelitian ini berupa titik 2, bikin 1 bagi guru apa? Bagi guru ngarang sendiri ini mah ya, nggak akan saya pancing. Bagi guru apa? Yang kedua, bagi siswa, apakah guru dapat meningkatkan hasil belajar, apakah guru lebih kreatif dalam pembelajaran, nanti siswa lebih aktif dan semangat dalam belajar, siswa lebih mudah untuk memahami memahami materi yang disampaikan. Bagi siswa, siswa dapat meningkat hasil belajarnya. Terserah Bapak Ibu, itu mah manfaat mah gampang banget dah, ngarang uang itu mah. Ini yang mau saya sampaikan Pak Bu. Kajian pustaka nanti setiap proposal teman-teman akan beda-beda tergantung pada judul. Ya, saya ingetin judul saya tadi. Ini yang disebut variabel penelitian, Bu. Teman-teman kan intinya pengen ada peningkatan. Peningkatan dalam apa? Bisa hasil belajar, bisa motivasi belajar, bisa aktivitas siswa belajar. Di sini ini variabel. Nah, ini yang saya sorot itu berarti bisa diganti-ganti. 1 tuh variabelnya ya. Nah, terus pokok bahasan juga kan beda-beda. Pokok bahasannya. Di sini saya pokok bahasan bangun datar. Teman-teman bisa beda-beda. Di sini juga saya menggunakan metode TGT, teman-teman bisa beda-beda. Ya perkara SD memang dia beda. Cuma kan dia objek yang tetap nggak berubah. Ini kan yang bisa berubah-ubah hasil belajar, metode Team Games turnamen. Pak, siswa saya kan bisa kelas 3, kelas iya, tapi kan tetap siswa gitu maksudnya. Jadi variabel bebas itu yang nanti mempengaruhi hasil belajar. Nah, di sini yang perlu kita cantumkan di kajian pustaka, 1 kalau saya nih ya, hasil belajar. Yang kedua, yang perlu saya sampaikan adalah tadi pokok bahasan bangun datar. Yang ketiga, D-nya besar. Yang ketiga, yang harus saya sampaikan di sini adalah metode TGT. Game turnamen ya. Nah, ini Team Games turnamen. Jangan lupa istilah asing dimiringin. Jadi kajian pustaka teman-teman nanti cek hasil belajar. Pak, ini ngapain kajian pustaka? Teman-teman uraikan di sini. Saya kasih keterangannya dalam kurung. Uraikan. Tentang hasil belajar menurut ahli. Senjatanya, teman-teman tolong lihat referensi saya kasih. Karena kita mahasiswa UT, senjata kita bagian ini modul UT. Modul UT apa yang ada tentang hasil belajar atau hakikat belajar. Tapi lebih baik kalau kita nyantumin di judul tentang hasil belajar, bahas tentang hasil belajar. Motivasi belajar, bahas tentang motivasi belajar. Di sini jawab sama paragraf. Uraikan di sini kan uraikan. Berarti dalam bentuk paragraf ya. Dalam paragraf. Tentang hasil belajar menurut ini, menurut ini, menurut ini. Teman-teman ayo terus. Saran saya ini mah dari modul UT, jangan lihat internet, jangan lihat dari yang lainnya dulu. Selagi modul UT masih ada, pakai. Kalau nggak salah sih belajar di pendidikan matematika 1 ada. Atau buku teman-teman waktu kuliah dulu silakan. Pokoknya dari buku aja, tapi utamakan modul UT dulu ya. Karena teman-teman ini untungnya meminimalisir plagiarisme. Kesamaan dengan pengujar lain, kesamaan dengan teman. Pak, tapi kan modul kita sama-sama dari modul yang sama tentang hasil belajar. Ngutip sama-sama Bu Suharsini Arikunto. Bu Harsini ngomong hasil belajar gini-gini. Itu kan sama, enggak masalah itu mah. Intinya saran saya di sini teman-teman ngambil ahli yang ada di modul UT itu orang-orang bukan sembarangan di modul UT itu. Kayak Prof. Suharsini Arikunto, Prof. Sugiono, Prof. Darhim, kemudian Nana Sujana. Itu pakar-pakar di bidang pembelajaran semua. Teman-teman ngambil. Nah, nanti paragraf terakhir
Nah, saya tambah paragraf terakhir. Menurut teman-teman, menurut Bapak Ibu, Mama, hasil belajar itu apa? Hasil belajar dalam penelitian ini adalah, nah, jadi ini paragraf terakhir itu udah menurut Bapak Ibu. Saya miringin, ini jangan ditulis yang dimiringin. Jadi setelah misalnya merujuk pada pendapat para ahli di atas, yang dimaksud hasil belajar dalam penelitian ini adalah, nah itu menurut Bapak Ibu dah. Apakah nilai rata-rata hasil kelas, apakah hasil belajar bocah individu, apakah hasil post testnya, apakah hasil pretestnya, atau nilai rapot, terserah dah itu mah. Yang mana yang jadi acuan kita kalau saya ngomong, oh ternyata hasil belajarnya meningkat nih. Kata orang tua, lah ini di rapot bocah gue nilainya biasa aja. Mampu ini khusus pokok bahasan bangun datar doang. Nah gitu. Ngasih keterangannya ya teman-teman ya. Gitu. Teman-teman bisa ya manfaatin itulah. Gitu. Oke. Kemudian apa? Pokok bahasan bangun datar. Ini sumbernya dari mana? Nah, sumbernya silakan buku paket yang terpercaya kayak Erlangga, Yudhistira dan seterusnya. Ya, atau e-book, buku paket atau e-book dari internet kan ada ya e-book ya. Atau buku elektronik di kita mah. Terus boleh juga sumber dari buku LKS. Nah, ini mah toh Ibu ngerangkum aja. Bentuknya rangkuman aja. Bangun datar itu apa sih? Gitu. Bangun datar itu apa? Terus contoh-contohnya apa? Mau ngitung apa nanti di sini yang mau dipelajari. Ya, untuk bangun datar. Nah, bagian metode games turnamen, di sini metode nih Bapak Ibu nih. Sumbernya dari mana? Nah, sumber saya sebut lagi. Sumber primernya harus dari buku. Pak, saya nggak punya buku. Ada dari internet tapi bentuknya buku loh. Itu namanya e-book. Pak, ada di modul. Silakan, modul UT. Ini ada kamera ya. Nah, ada modul UT ya. Nah, terus apa lagi? Kalau di sini udah nggak dapat, Bapak Ibu bisa nyari jurnal. Nah, itu yang boleh sama saya. Jangan sampai ngambil dari situs orang yang nggak jelas. Jangan-jangan orangnya lagi iseng-iseng aja ngopi paste, dia sarjana belum. Tiba-tiba nulis, dia bikin blog, nulis tentang tim games turnamen, ibu-ibu langsung ngutip berdasarkan ini yang diunggah. Jangan. Kalau mau jurnal, gini saya contohin cara download jurnal ya. Misalnya metode TGT. Ini saya keluar dulu. Ya teman-teman, saya buka ini. Kelihatan ya? Saya buka Chrome. Ada internet? Kelihatan Bapak Ibu ya? Belum Pak, belum kelihatan. Belum Pak. Masih Word di situ? Enggak, bukan. Gambar Bapak. Gambar saya yang ini nih tuh. Kelihatan sekarang? Udah kelihatan Pak. Nah, internet ya. Udah. Nah, saya mau download jurnal nih. Ya, saya mau download jurnal. Di sini saya ketik jurnal metode pelajaran TGT. Tuh, Bu. Ini ada yang dari Universitas Sriwijaya, ada yang jurnal dari UPI. Nah, ada yang dari Universitas Negeri Semarang, UNES. Saya ngambil dari UPI, misalnya saya klik aja. Ini soalnya udah dirujuk 18 kali tuh. Dia langsung ngedownload Bu tuh. Saya buka. Nah, dia langsung ngedownload ya tadi. Nih, downloadannya saya di bawah tadi. Sekarang hasil downloadnya saya mau buka. Saya putus dulu Ibu. Mana ya? Ntar dulu ya. Apakah sudah saya buka tadi? Nah, ini. Ntar dulu Bu. Mana? Nah, ini hasil downloadnya Bu. Udah kelihatan? Ada? Ada. Bu? Ada Pak. Nah, Pak ada. ya jurnalnya, jurnal Mechanical Engineering Education.
Tuh. Dia unit teknik mesin. Nggak masalah itu mah, kita mah yang penting mau ngambil model pembelajaran TGT-nya. Di mana itu adanya? Ibu cari aja di bawah. Pembahasan dia tentang metode TGT. Terus tuh ini ada gambarnya. Wah, dia udah ngebahas TGT nih. Nah, tuh. Dari sini Bu tuh, Ibu cari. Nih. Model pembelajaran kooperatif tipe. Nah, dari sini Ibu kutip. Karena kenapa saya nyaranin jurnal? Kalau kita ngelihat Tarigan, kan kita nggak punya buku Tarigan tahun 2012. Jadi Ibu ngomong aja, menurut Tarigan dalam jurnal Mechanical Engineering Education, bahwa model pembelajaran kooperatif tipe game turnamen adalah ini gitu. Ibu ketik ulang. Ya. Gitu. Ulang, saya putus dulu. Saya lanjutin dulu. Udah. Itu ya. Itu contoh dari jurnal. Sekarang perhatiin Bu. Minimal yang harus Ibu jawab tentang metode Team Games Turnamen atau metode Bapak yang Ibu pilih, itu minimal menguraikan ini. Cari dari jurnal kayak dari buku, dari e-book. Kali-kali. Nah, Ibu harus mampu menjawab ini. Satu, apa yang dimaksud? Dimaksud dengan metode TGT. Bu, mic-nya matiin Bu, ada musik. Yang kedua, Bu, matiin Bu. Mic-nya matiin dulu. Oke. Apa yang dimaksud dengan metode TGT? Kemudian, nah, bagaimana langkah-langkah pembelajaran dengan metode tersebut? Oh, tadi kan ada gambar diagram di jurnal dia. Nah, itu disalin aja. Nah, kemudian apa keunggulan dan kelemahan metode TGT? Tuh, udah. Di situ aja kajian pustaka Ibu ngurain itu tuh 3 pertanyaan saya. Nanti metode, kalau Ibu metodenya metode jigsaw, yang ngomong apa yang dimaksud dengan metode jigsaw? Bagaimana langkah-langkah belajar dengan metode tersebut? Apa keunggulan dan kelemahan metode jigsaw? Gitu. Ya. Gitu dah. Terus rencana. Lihat Bu. Wah, dikit lagi Bu. Rencana dan prosedur penelitian. Awas. Bedain rencana dan prosedur mengajar atau pembelajaran dengan rencana dan prosedur penelitian. Metode TGT saya itu adalah metode untuk pembelajaran. Nah, kalau rencana dan prosedur penelitian atau metode penelitiannya, ini ada 2 istilah, nanti ada yang ngomong metode penelitian, ada yang ngomong metode pembelajaran. Kalau metode TGT di saya itu metode pembelajaran. Metode penelitiannya apa? Metode penelitian saya ya PTK. Metode penelitian saya adalah PTK, penelitian tindakan kelas. Pak, ini isinya gitu doang PTK? Bukan. Di sini Ibu uraikan apa yang dimaksud PTK dan bagaimana langkah-langkah atau prosedur PTK. Sumbernya langsung saya kasih. Sumber ini modul PTK. Halaman tuh, halamannya saya kasih dah. Tinggal ngetik ulang nanti nyalin. Ini mah sama semua, nggak masalah Bu. Kalau apa yang dimaksud PTK itu adanya di halaman 1.3. Terus kalau prosedur dan langkah-langkah PTK 2.4. Itu dari 2.4. Langkahnya, langkah-langkah halaman 2.4.
Dah, diketik ulang dah tuh. Diketik ulang, mau ditambahin dari sumber lain boleh, mau ngambil dari jurnal juga boleh, tentang PTK bebas ini mah ya. Nah, ini isiannya tentang PTK. Uraikan apa yang masuk PTK dan bagaimana langkah-langkah PTK. Jadi ini Ibu sudah saya kasih sumbernya, tinggal ngetik ulang. Berikutnya tempat dan jadwal penelitian. Tempat dan jadwal penelitian. Nah, Ibu bilang tempat. Nih, kayak gini Bu ya, saya contohin. Tempat penelitian ini berlokasi di, alamatnya sebut Bu. Alamatnya sebut. Kampung ini, kampung ini. Kalau ada Google Map, jika ada di Gmaps, screenshot. Ya. Nah, itu boleh. Kalau nggak ada ya udah. Nah, adapun jadwal, nah biasanya gitu. Paragraf baru lagi. Adapun jadwal penelitian ini seperti pada, misalnya saya bikin tabel nih, lebih enak tabel Bu kalau jadwal. Tabel 1 berikut. Tuh, kita bikin tabel lah di sini. Kita bikin tabel, tabelnya isinya apa Pak? Nomor, kegiatan, sama waktu. Waktu kan 8 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pas 10 tuh. Ini nomor, kegiatan. Ini langsung aja minggu ke strip 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bu ya. Ini saya merge dulu. Nah, kemudian hurufnya di tengah. Nah, terus kegiatan kita isi dulu ntar. Nah, ini nih nomor di merge juga. Simpan di tengah. Kegiatan juga sama di merge. Simpan di tengah. Jangan lupa ini semua ditebelin. Nah, kita enter, tuh langsung ada, simpan di pojok sini, di enter langsung nongol. Ini jangan ditebelin bagian ini mah. Isi dulu Bu di sini. 1, saya mau ngapain? Ayo, penyusunan proposal, usulan penelitian, Nah, terus apalagi habis usulan penelitian, kegiatan kita. Kalau disetujui, anggap aja disetujui. Bikin rencana penelitian. Nah, terus habis rencana, pelaksanaan. Rencana ini mencakup instrumen ya. Instrumen. Maksudnya RPP-nya, lembar observasinya, lembar refleksi, semua disiapin. Pelaksanaannya. Habis pelaksanaan pasti ada observasi. Kan PTK gitu. Terus habis observasi kita pasti punya refleksi. Habis refleksi kita analisis datanya. Hasil belajar bocah atau motivasi bocah. Analisis data. Habis analisis data susun laporan. Laporan PTK. Tuh. Nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini saya auto-fit konten dulu biar bagus. Gitu ya. Dah, mantep dah. Ini kata kiri aja. Nah, langsung Ibu itemin. Kasih nama dulu nih, tabel apa ini tadi? Tabel 1 jadwal penelitian. Dan dia ada di tengah gitu tuh. Usulan penelitian lah 2 minggu lah kita bikin. Warnain nama Ibu, Bapak tuh. Rencana penelitian kalau udah disepakati kita bikin 1 minggu harus kelar. Tuh. Pelaksanaan sama observasi ya 3 minggu udah mah. Sama refleksi. Analisis data ya seminggu juga kelar. Minggu ke-7. Nah, minggu terakhir, minggu ke-8 kita bikin laporannya.
Finish tuh. Ini namanya jadwal penelitian. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya apa? Daftar pustaka. Diruntut dari buku dulu. Terus jurnal. Buku sama jurnal selevel ya. Nanti boleh. Buku sama jurnal. Terakhir baru kalau Ibu pakai situs ya situs. Gitu. Ini saya nggak tebelin karena isi. Nih Bapak Ibu contoh daftar pustaka ya. Saya putus dulu. Jurnal yang tadi pasti dia ada daftar pustaka. Saya pilih nih. Nih. Lihat di sini. Daftar pustakanya. Tuh, begini cara bikin daftar pustaka. Namanya bukunya Umar Hamalik. Hamalik, O. Kemudian tahunnya tahun berapa tuh buku? Judulnya apa? Tempat terbit di mana? Penerbitnya apa? Gitu. Kalau yang, nah ini situs, contoh yang situs online dia. Kalau jurnal ada nggak di jurnal ya? Nah ini Tarigan R, pengaruh model penilaian kooperatif tipe games turnamen IPA fisika, ini jurnal penelitian inovasi. Nah gini, volume keempat, edisi kedua, halaman 50 sampai 55. Begitu kalau jurnal semua halamannya dicantumin. Dari halaman berapa sampai halaman berapa. Gitu ya, kan kalau buku mah kita nggak nulis halaman di sini, kalau jurnal ditulis. Gitu ya. Nanti kalau Ibu Bapak udah download jurnalnya, lihat aja di daftar pustakanya pasti ada. Pak, beda sama yang Bapak contohin. Nggak apa-apa. Setiap daftar pustaka punya style beda-beda. Tapi di modul OT semuanya udah dirangkum kok. Boleh Ibu pakai yang manapun. Terakhir lampiran, ini mah biografi cantumin. Biografi atau kurikulum vitae tentang riwayat hidup Bapak Ibu. Nama mau ada yang pakai foto boleh, segala macam boleh. Demikian proposal kita Bu dari awal. Tuh. Ini contoh. Ntar dulu Bu ya. Nah. Oke, jadi Bapak Ibu, itu tadi contoh proposal penelitian tindakan kelas. Ini saya langsung simulasi buat teman-teman biar nanti gampang pas nyusun proposalnya. Dari mulai judul kemarin udah kita buat, kemudian ada bidang kajian, tadi udah kita bahas. Pendahuluan jangan lupa, itu sebetulnya latar belakang. Anggap aja saya lagi nanya, Ibu Bapak uraikan jawabannya dalam bentuk paragraf. Gitu. Kemudian perumusan masalah kita menggunakan kalimat tanya, ambil dari judul. Kemudian tujuan penelitian juga sama, hanya saja dia bukan kalimat tanya, tapi tujuan kita dengan penelitian yang kita lakukan nanti outputnya apa atau kayak gimana. Manfaat itu dampak outcome ya. Nanti bagi guru apa, bagi siswa apa silakan uraikan. Jangan lupa kajian pustaka variabel-variabel tadi yang udah saya sampaikan itu harus ditandain dan itu yang harus dibahas di kajian pustaka. Ingat, kalau masih ada di modul UT, pakai modul UT sebagai referensi utama. Kalau nggak ada, cari buku yang lain, kemudian e-book boleh atau jurnal. Ya, gitu. Tadi cara download jurnal udah saya sampaikan. Kemudian Bapak Ibu juga jangan lupa rencana dan prosedur penelitiannya diuraikan. Karena kita menggunakan prosedur penelitian tindakan kelas, sumbernya udah ada di modul PTK halaman 13, adapun langkah-langkah di halaman 2.4. Tempat dan jadwal penelitian, tempat jangan lupa diuraikan lengkap. Pak, apakah sampai kode pos boleh? Kemudian kalau ada di Google Map, screenshot, tempel sebagai gambar. Jangan lupa kasih keterangan gambar. Kemudian jadwal kita urai dalam bentuk tabel. Bapak Ibu boleh, kalau jadwal sama semua begini. Ini saya ngambil jadwal dalam bentuk umum. Kalau mau ditambahin silahkan, tambahin baris. Kemudian daftar pustaka, tadi teknik penulisan disampaikan, terakhir lampiran atau biografi dari Bapak Ibu. Itu ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu tenang aja, file yang tadi saya bikin, file tadi yang saya bikin untuk Bapak Ibu, itu akan saya kirim ke grup ya. Saya akan kirim ke grup biar Bapak Ibu kagak bingung.
Pak tadi ngatur kertas gimana, Pak ini itu gimana, biar kagak bingung. Itu akan langsung saya share nanti di grup. Bapak Ibu tinggal ganti-ganti doang. Pertanyaannya nanti jangan nanya sekarang kalau proposal mah. Sambil Bapak Ibu bikin, kalau ada pertanyaan japri. Sebab kalau sekarang nanya, nanti jalan berdasarkan asumsinya masing-masing karena belum dicobain. Kalau udah nyobain, bingung nanya nggak masalah. Ya, nanti dikumpulinnya juga malam minggu depan kok paling lambat. Gitu ya, Bapak Ibu. Gimana, apakah atau mau bikin sendiri dari Word atau ini saya share, terserah Bapak Ibu maunya. Gimana? Pak. Hah? Itu Pak yang tadi Bapak kasih lakukan tadi itu di Nah, share itu ke aja saya share ya. Biar nggak ngerti Iya lagi. Pak, share aja Pak. Share ke grup, Pak. Ya, itu nanti akan saya setelah pembelajaran ini akan saya share ke grup. Nanti Bapak Ibu tinggal apa namanya? Tinggal ngerubah kata-kata aja atau ngisi ngelengkapin ya. Siap ya? Pak, maaf. Berarti tugas sesi kedua ini membuat proposal ya Pak ya? Iya. Kedua proposal. Kalau misalkan membuat proposalnya itu beda judul dengan tugas yang kemarin gimana Pak? Nggak apa-apa. Misalkan kita mau cari judul yang Saran lain. saya judul yang kemarin udah saya jempolin. Oh gitu Pak ya. Ya Iya, udah. saran saya biar Ibu terlatih. Jangan sampai ganti lagi ujungannya nyari di Google. Saya capek-capek udah mandu cara bikin proposal, akhirnya ilmunya nggak Ibu amalin. Oke. Gitu. Ya, makasih ya Pak. Pokoknya belajar dulu, kecuali Ibu udah mentok banget nih. Pak, saya nyerah banget udah. Saya bingung ini mah. Ganti judul ya nggak masalah kalau Ibu punya yang lebih cocok, Ya, lebih Pak. enak. Ya, saya mah pokoknya fleksibel, Ibu Bapak jangan khawatir. Pak, ini ntar saya salah, jangan takut salah. Ibu udah Bapak ngerjain juga. Itu artinya udah ada kesungguhan dari Bapak Ibu. Saya emang ngeliat itu doang. Ya, Nilai makasih. mah nggak usah dipikirin, dan saya nggak akan ngecek ini detail, proposalnya bagus enggak. Pokoknya kalau Ibu udah itikat baik ngerjain itu, saya anggap kan berarti emang pengen lulus. Gitu. Ya. Ya Pak. Ya, makasih ya, Pak. Oke. Iya, pokoknya tenang, sempetin yang punya anak urusin dulu anaknya, yang punya laki urusin lakinya. Ya. Itu Bu ya, Pak, Pak. Assalamualaikum Pak. Ya. Ya, kenapa Bu? Halo Pak. Iya. Ini saya Bu Sri Utari baru masuk nih, baru loadingnya lama banget Pak. Iya, nggak apa-apa. Pokoknya gini Bu, saya pribadi Iya, mengerti Iya, nanti iya. kalau teman-teman ada yang baru gabung di akhir atau Oh, kemudian iya. nggak bisa gabung, saya memahami mungkin kota nggak punya, mungkin juga jaringan WiFi-nya, jelek, iya. mungkin juga WiFi-nya lagi ada jelek. gangguan Pak. Iya. Nanti saya Iya. mah insya Allah kelas ini mas akan saya anggap hadir semua. Kehadirannya saya lihat dari tugas yang dikumpulin. Alhamdulillah ya, Ya, Pak. gitu ya. Iya, Jangan ya, Pak, ya. ada yang keperluan sama anaknya lagi repot jam segitu. Saya anggap nggak hadir kan mungkin juga. Ya dapat. Terima kasih Pak. Terima kasih ya. Tenang. Pokoknya pertanyaan-pertanyaan terkait proposal coba dulu ya Bapak Ibu ya. Iya. Formatnya akan saya kirim ke grup kelas ya. Iya. Kita udah 1 jam lebih. Pak. Saya minta terima kasih. Siap Pak dosen. Terima kasih banyak ya. Iya, Bapak sama. Ibu. Siap. Sama Pak. Makasih. Udah saya Banyak. foto-fotoin nama-nama yang ada di sini. Udah invite ya. Iya, terima kasih, Pak. Ya. Ya, terima kasih banyak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ngopi-ngopi. Bisa. Ada jam lagi jam 1.